Jadi bukan berarti sebuah tulisan harus mengandung semua nilai berita, tidak. Tapi yang penting dia mengandung gitu ya nilai berita. Entah itu 1, entah itu 2, entah itu 3. Padahal yang kamu tahu ya seluruh nilai berita yang kamu tahu yang paling banyak itu ada 13 ya kalau nggak salah. Betul ya? Betul nggak 13? Halo. Iya Pak, kenapa Pak? Waktu kamu belajar tentang nilai berita, yang paling banyak atau semua nilai berita yang kamu ajarin ada berapa? Sampai nggak 13? Kenapa Pak? Sampai Pak. Sampai ya. Nilai berita itu yang paling banyak yang pernah kamu pelajari itu ada 13 ya. Jadi artinya sebuah tulisan itu tidak harus mengandung 13 nilai berita, tidak. Dia boleh hanya 1, hanya 2, hanya 3 dan seterusnya ya. Tapi yang penting ya tulisan itu diupayakan memenuhi nilai berita meskipun tidak 13, tidak seluruhnya. Tapi dia punya nilai berita. Nah, dengan kalimat itu berlaku juga untuk feature. Feature itu juga diupayakan mengandung nilai berita, baik itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Tidak harus 13-13-nya, gitu ya. Jadi kalau misalnya nilai berita itu ada yang tidak terpenuhi, ya nggak apa-apa. Tapi nilai berita lainnya terpenuhi, gitu. Jelas sampai sini? Jelas Jadi, Pak. oke, jadi maksudnya adalah bahwa ini menjelaskan bahwa feature pun harus mengandung nilai berita gitu, sama halnya seperti berita itu sendiri, sama halnya dengan karya jurnalistik yang lain, reportase gitu ya, sama. Jadi nilai berita itu berlaku juga untuk feature dan karya jurnalistik yang lain gitu ya. Jadi nilai berita itu bukan hanya untuk berita, tapi untuk semua bentuk tulisan karya jurnalistik. Paham ya, jelas ya. Tadi Iya kita Pak. sudah contohkan. Oke. Ada lagi yang mau bertanya dari keseluruhan ini? Yang masih belum jelas? Ada? Yumna, ada yang mau ditanyain? Kamu menyimak banget kayaknya nih. Udah jelas semuanya, Yumna? Alhamdulillah sudah Pak. Oke. Siapa yang belum jelas? Dan kamu yakin nggak punya pertanyaan ya, Yumna ya? Pak, saya Pak. Siapa? Yuk. Kalau sepertinya teacher ya, kita mengangkat berita tentang yang sedang hangat gitu. Maksudnya bukan hanya tentang sosok saja gitu. Apakah itu bisa Pak? Maksudnya bukan sosok yang sedang hangat, tetapi topik yang sedang hangat sekarang ini. Itu apakah bisa atau tidak Pak? Bisa aja gitu. Malah kamu akan lebih bebas. Artinya gini, meskipun kamu menulis tentang hot issue gitu ya, kasarnya gitu ya, tapi kamu lebih bebas karena kamu tidak harus seperti berita ya yang harus diterbitkan hari ini dan harus memuat 3W dari 4 minimal gitu. Kenapa lebih bebas? Ya tadi, karena feature boleh ditulis kapanpun, artinya meskipun hot isunya hari ini, tapi kalau kamu tulis besok boleh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, feature itu sebenarnya fokus utamanya adalah why atau how, kan gitu ya. Nah, dengan dia menuliskan why atau how, sebenarnya otomatis semua W tadi ya, why, what, what, who, where, and when itu terpenuhi otomatis. Karena ketika kita menjelaskan why atau menjelaskan how, itu 4 unsur itu pasti masuk ke dalamnya. Nggak mungkin kita menjelaskan bagaimana ketika kita tidak bicara soal apa yang terjadi, soal siapa yang melakukan, soal di mana terjadinya dan kapan terjadinya, itu nggak mungkin gitu ya. Jadi Melan bisa ya feature menuliskan tentang hot issue hari ini ya, malah kelebihannya adalah dia dapat lebih leluasa, dapat lebih bebas karena dia tidak harus selesai hari ini tulisannya dan juga
bisa lebih lengkap, lebih bertutur, lebih bercerita, ya tidak kering gitu. Jadi itu jawabannya Melan, jelas? Jelas Pak, sangat jelas. Terima kasih Pak Agi. Yuk, sama-sama. Ada lagi yang mau Ada Pak, lagi? mau bertanya Pak. Iya, gitu dong. Apa Yuna? Kan di sini tuh kalau misalnya sebuah tulisan itu harus mengandung setidaknya 7 dari 8 unsur ciri khas dari feature itu, berarti itu kan sudah termasuk feature ya Pak. Iya. Nah, bagaimana jika tulisan tersebut itu tidak memenuhi unsur awetnya saja gitu Pak, sedangkan unsur awet di sini tuh menurut saya juga termasuk penting sekali untuk feature gitu Pak. Gimana itu Pak? Apakah itu tetap disebut feature atau tidak Pak? Ya, pertanyaannya cerdas nih. Ya, betul ya bahwa awet itu salah satu unsur utama ya yang menyatakan bahwa tulisan itu sebagai feature kan gitu. Nah, andai dia tidak terpenuhi dari sisi keawetan ya, tapi apakah dia feature? Masih bisa disebut feature ya, meskipun dia tidak awet ya. Contoh, saya menulis tentang kenaikan harga sembako menjelang puasa, gitu ya. Meskipun saya tidak menggunakan angka, ya, artinya hanya persentase yang tadi, sekitar persentase misalnya kenaikan, ya. Nah, karena saya nulis itu hanya untuk menjelang puasa, maka tulisan itu tidak awet karena setelah puasa tulisan itu tidak berlaku. Ya apa iya? Yuna? Ya Iya atau Pak. iya? Nah, jadi meskipun dia tidak awet, tapi dia tetap dalam bentuk feature. Kenapa? Karena unsur yang lain terpenuhi, gitu loh. Ya, tadi meskipun dia tidak awet, saya tetap menghindari penulisan angka, penulisan harga, gitu ya. Tapi dia tetap tidak awet. Kenapa tidak awet? Tadi karena misalnya di judul kenaikan menjelang puasa. Artinya apa? Setelah puasa, tulisan itu tidak berlaku, gitu loh. Meskipun dibaca, tapi tidak berlaku. Artinya dia tidak awet, gitu loh. Karena saya sudah membatasi waktu dalam judul. Meskipun dalam unsur yang lain, ya saya penuhi. Nah, apakah tulisan itu ketika dibaca menjelang puasa tahun depan bisa? Bisa. Karena saya tetap berusaha tidak menggunakan angka dan harga. Sehingga ketika dibaca menjelang puasa tahun depan, tulisan itu berlaku. Tapi di luar puasa tidak, karena kalimat judulnya jelas menjelang puasa gitu loh. Paham ya, Yumna? Yang lain jelas? Jelas Pak. Ya, jadi awet itu bisa berbagai hal ya. Dia untuk dibaca tahun depan dia masih awet bisa masih, tapi dia tidak awet ketika dibaca tidak menjelang puasa gitu loh. Ya, kenapa? Ya tadi asal atau selama saya berusaha menghindari penulisan angka ya dan harga ya dari unsur awet. Jadi awet itu tetap unsurnya saya penuhi, tapi dia tidak awet secara otomatis ya karena saya menulis hanya untuk menjelang puasa. Artinya di luar puasa atau di luar menjelang puasa, tulisan itu sudah tidak berlaku dengan sendirinya. Meskipun ketika dibaca tahun depan, tulisan itu masih bisa berlaku. Gitu ya. Nah, tapi kalau saya sudah tidak atau saya sudah menuliskan angka dan harga, ya artinya apa? Jelas itu tidak awet karena itu cuma berlaku menjelang puasa tahun ini, gitu loh. Tapi apakah unsur feature lain terpenuhi? Bisa jadi terpenuhi. Tadi kan Yumna bilang hanya awet yang tidak terpenuhi. Tapi apakah itu masih bisa disebut feature? Masih. Meskipun feature yang tidak
aktu tidak timeless, yang tidak awet gitu. Bisa disebut feature, bisa gitu ya. Tapi dari sisi 8 dia sudah gagal karena awetnya tidak terpenuhi. Paham sampai sini ya? Jadi harus hati-hati lah gitu supaya semuanya terpenuhi. Karena kalaupun tidak terpenuhi ada kemungkinan yang kayak tadi ya, yang di suatu waktu dia tidak terpenuhi tapi di tahun depan dia masih terpenuhi selama jangka waktu yang dimaksud dalam tulisan itu terpenuhi gitu. Oke, thank you, cerdas pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Yang belum jelas? Memang kayak izin bertanya lagi. Ayo, mangga. Untuk sisi kreatif ya Pak, untuk sisi kreatif kan setiap berita kan punya angle atau kreatifnya sendiri-sendiri. Contohnya hard news, soft news, dan feature gitu. Nah, untuk feature sendiri itu kan setiap penulis itu punya ciri khas sendirinya gitu ya Pak. Meskipun mengikuti kaidah yang sudah dibakukan dalam dunia jurnalistik. Nah, untuk kita menonjolkan sisi kreatif kita sebagai penulis itu bagaimana Pak? Oke, makasih. Ini jadi agak mencakup banyak hal ya. Yang pertama gini, kreatif itu ketika di poin 4 tadi ya yang saya jelaskan adalah soal tema, angle atau fokus ya yang berbeda dari umumnya dari para penulis lain. Itu kreatif yang saya jelaskan. Sementara kalau kreatif yang kau maksud adalah gaya kita gitu ya. Sebenarnya setiap orang, setiap penulis itu pasti mempunyai gaya yang berbeda saat menulis. Gayanya gaya seperti apa? Sulit ya dijelaskan dalam kata-kata, tapi misalnya gini, ketika saya membaca tulisan Melan dengan saya membaca tulisan Mita atau Yumna atau Nachua atau yang lainnya gitu ya, itu saya pasti merasakan ada perbedaan. Apa bedanya? Ya itu tadi, gaya penulis masing-masing. Gitu. Jadi sekarang persoalannya adalah kreatif mana yang kamu maksud. Kalau yang kamu maksud tadi untuk feature, ya kreatif itu hanya soal tema, angle, atau fokus. Tapi kalau yang kamu tanya tentang gaya pribadi, itu tidak apa ya? Kalau menurut saya itu akan timbul sendiri karena pengalaman. Ya, bahkan ketika kalau kamu mau lihat ya, ketika kamu menulis sekarang nih yang kamu kumpulkan tadi, ya, itu dengan tulisan kamu nanti di akhir semester, coba kamu lihat, kamu bandingkan, pasti gayanya sama. Kenapa? Karena itulah diri kamu gitu loh. Saya nggak bisa jelaskan seperti apa gayanya, ya, karena masing-masing orang berbeda dan sangat abstrak gitu ya untuk menjelaskannya gitu. Tapi itu ciri khas kamu gitu loh. Ya. Meskipun tulisan kamu lebih baik, tapi gaya kamu tidak akan berubah kecuali kamu sengaja mengubah gitu loh. Ya. Nah, kalau kamu tanya lebih lanjut, saya sukar melukiskannya dengan kata-kata. Seperti apa sih gaya seseorang itu saya sulit. Tapi pasti akan terasa gitu loh. Ketika kita membaca tulisannya, pasti akan terasa. Jadi ketika saya membaca tulisan Melan, menurut saya membaca tulisan Najwa, itu pasti kelihatan bedanya. Nah, untuk seorang editor, ya, yang terbaik adalah dia mampu menyempurnakan atau memperbaiki tulisan orang lain, tapi dia tidak mengubah gayanya menjadi gayanya dia, gayanya si editor. Ya. Jadi seorang editor yang baik kalau dia mampu memperbaiki, menyempurnakan
yang luar biasa. Artinya kalau dia bisa menahan gaya yang tidak muncul, dia tetap membiarkan gaya si penulis yang muncul, maka dia adalah editor yang baik gitu. Paham ya, Melan? Jadi kamu jangan bertanya detail lagi, gayanya seperti apa, Pak? Waduh, gitu. Abstrak banget gitu. Tapi yang jelas kalau saya sih berasa gitu. Dan kamu juga nanti pelan-pelan akan berasa. Misalnya gini, misalnya penggunaan kata makanya gitu ya, misalnya nih. Itu kalau tulisannya si A itu pasti ada kata makanya deh, misalnya. Itu kan salah satu ciri dari gaya penulisan si A itu. Atau misalnya penggunaan kata itu yang berulang-ulang. Nah, penulisan si B itu dia kata itunya dalam satu alinea itu bisa 2 loh. Itu misalnya. Itu kan gaya, ciri dari gaya tulisannya. Atau misalnya si C itu dia seringkali membuat personifikasi, ya, membuat apapun itu dia personifikasi, dia orangkan gitu loh, dia hidupkan. Misalnya gini, pohon pun dia hidupkan gitu, ya. Misalnya nyiur melambai dan berbisik kepadaku gitu, misalnya. Pohon pun dia orangin gitu, artinya dia personifikasikan. Nah, pokoknya kalau tulisan yang pasti ada personifikasinya, itu pasti tulisan si C gitu misalnya. Nah, itu adalah contoh-contoh ya dari mengapa kita bisa kemudian merasakan gaya penulisan seseorang itu ya seperti apa, itu kita bisa merasakan. Tapi ya tadi ya sulit dijelaskan meskipun dia pasti berbeda antara si A dengan si B. Artinya pasti berbeda antara setiap orang. Setiap orang itu pasti punya ciri atau gaya penulisan masing-masing. Gitu Melan, kira-kira sudah jelas kah? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, ada lagi yang mau bertanya? Ini kelas ini pertanyaannya serem-serem ya, sehingga saya perlu banyak kalimat untuk menjelaskannya gitu. Ayo silakan yang lain, mudah-mudahan saya juga masih mampu menjelaskan gitu. Udah? Ini cowoknya cuma 2 tapi nggak pernah nanya nih. Siapa ya? Saya lupa. Cowoknya siapa aja ya? Saya Pak. Antar. Nah, siapa namanya kamu? Antar Pak. Antar. Kamu paham nih? Paham. Siapa Antar? Iya. Ya, kamu paham? Dari tadi nggak ada bunyinya. Paham nggak? Paham. Yakin? Yakin Pak. Yakin. Masa kamu kalah sama perempuan di kelas kamu? Pertanyaan saya udah diambil Pak. Udah diambil? Ya umpetin dong, jadi nggak diambil. Artinya kalau diambil, kamu kreatif lagi. Yakin nih semua halnya, semua rinciannya, semua kemungkinan sudah kamu pahami. Nah, kalau belum, rincian itu yang harus kamu tanyakan, gitu loh. Ya, Antar. Cowok satu lagi siapa nih? Saya Pak. Siapa namanya? Fahrul Rozi. Oh, kamu udah yakin paham semuanya? Udah Pak. Yakin ya? Iya Pak. Ya, jadi walaupun kamu berdua, ya kamu juga tetap harus bersuara gitu. Jangan kemudian karena cuma 2 jadi kalah suara, jangan gitu. Karena kan pemahaman orang kan beda-beda ya. Nah, jadi kalau kamu ada yang nggak paham, monggo ditanya.